汉还勇，强者为尊，玄功武技皆可无师自通。界灵大军，我是谁？天津的我还是祖武下界九州大陆的二流宗门青龙宗的一个普通弟子，正在拼死抵抗着我人生中的第一个生，才刚刚开始。Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Apalagi kalau bukan Medok Film. Hari ini kita akan membahas cerita yang nggak kalah seru dari novel luar biasa, Martial God Asura. Nggak sabar nih buat ngupas habis semua rahasia dan petualangan seru di dunia yang penuh seni bela diri dan keajaiban ini. Jadi, siap-siap aja ya, karena bakal ada banyak bincang-bincang seru dan info terbaru seputar karakter-karakter keren, kekuatan dahsyat, dan misteri yang mengitarinya. Pastiin kamu stay tune sampai akhir video karena nggak mau kan ketinggalan momen epik dari dunia Martial God Asura. Yuk, mulai aja kita eksplorasi bersama-sama. Woi, malam ini cuacanya luar biasa ya. Bulan bundar bercahaya tinggi, bintang-bintangnya kayak nggak kehitung. Tapi tadi, lihat nggak di Sungai Bintang? Ada 9 cahaya warna yang bener-bener memukau. Beda banget sama yang lainnya. Hei, ada tanda-tanda aneh di langit. Kayaknya tubuh ilahi bakal turun nih. Kata si kakek tua yang berdiri di puncak kota kekaisaran 9 provinsi. Pakaiannya mengkilap emas. Di belakangnya rame banget. Ada puluhan ribu pakar dari kota kekaisaran yang bengong kayaknya nungguin perintah. Tiba-tiba, ada bunyi abza dan lampu-lampu di sekitarnya nyala semua, bikin petir 9 warna. Itu datang dari Sungai Bintang dan langit. Pas itu, malam yang gelap jadi terang banget. Sebelum petirnya sampai ke tanah udah gemeteran kayak lagi gempa. Tapi anehnya, begitu petirnya nyampe, nggak ada kerusakan berarti malah lenyap gitu aja. Dan tiba-tiba, malam lagi. Langit yang tadinya terang berubah jadi agak gelap, kayaknya kehilangan sesuatu yang penting. Si kakek tua itu nunjuk ke arah tempat petir nyampe. Di Provinsi Azur, bawa semua bayi yang lahir malam ini balik ke kota kekaisaran. Oke pak. Serentak, kayak suara guntur, puluhan ribu ahli kota kekaisaran bergerak ke Provinsi Azur. Mereka berjanji bakal nemuin tubuh ilahi dan ngasih ke istana kekaisaran buat digunain. Waktu berlalu, 5 tahun langsung lewat, gitu aja. Orang-orang masih ingat kejadian serem itu, tapi nggak ada yang tahu tindakan istana kekaisaran. Di perbatasan Provinsi Azur, sekolah Azur Dragon ada di antara sekolah-sekolah lainnya. Hari ini, lagi-lagi, mereka lagi ngerekrut murid baru buat sekolah Azur Dragon. Banyak banget orang di luar sekolah. Yang paling sibuk pasti murid-murid pelataran luar. Semua urusan penerimaan sekolah ditanggung sama mereka. Mereka tuh kerja keras banget tanpa pamrih. Di sekolah, mereka posisinya paling bawah dan dihina terus sama orang luar. Alasannya simple banget. Kalau lu murid pelataran luar, berarti kemampuan lu parah banget. Mustahil buat bikin prestasi bagus. Jadi, wajar aja mereka dihina terus. Kenapa lu nyebelin gitu sih? Lu tahu nggak siapa gue? Teriak seorang wanita cantik sambil narik anak laki-laki. Dia ngomong keras ke cowok muda di depannya. Maaf banget, udah malam ini dan sekolah udah mau tutup. Lu balik besok aja deh. Jawab cowok itu. Wajahnya masih muda banget, tapi kelihatan semangat. Namanya Chu Feng. Umur dia baru 15 tahun, salah satu dari ribuan murid pelataran luar di sekolah Azur Dragon. Meskipun dia murid pelataran luar, Chu Feng beda dari yang lain. Dia nggak minder sama orang lain dan nggak merasa rendah diri. Dia juga nggak takut kalau harus ngurusin orang lain. Baliklah besok. Lu pikir gue bego apa? Ini gunung-gunung, nggak ada tempat buat tidur. Protes si wanita. Sambil diam, tiba-tiba ada suara halus. Ada masalah, Chu Feng? Chu Feng melihat ke arah suara itu. Ada wanita muda pakai baju ungu mendekat. Dia senyum tipis tapi matanya tajam, nyerempet banget ke arah si wanita cantik tadi. Wanita itu langsung berubah muka. Dia takut banget. Kenapa? Karena si wanita pakai jubah ungu. Itu tandanya dia murid batin. Dalam hati, si wanita maklum. Dia pikir dia bisa pakai statusnya buat ngeganggu cowok di depannya. Tapi siapa nyangka cowok biasa aja di depannya malah didukung sama murid batin. Murid batin kan gak boleh disakitin.
Gak ada masalah kok, aku cuma tanya-tanya. Alasan si wanita sambil senyum. Si wanita muda ngeyel dan cuma ngomong satu kata, pergi. Oh, waktu itu si cewek gemetar banget, mukanya pucat pasi, tapi tetap mantap, gak ragu sama sekali. Dia langsung narik si cowok itu dan cabut dari situ, sampai-sampai dia kepeleset gara-gara panik, kelihatan banget kacau. Chu Feng cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bilang sopan ke cewek muda di sebelahnya. Makasih ya, Chow Yue. Ngapain pakai sopan-sopan, kan kita keluarga. Chow Yue agak kesel. Emang bener sih, mereka kan keluarga. Dua-duanya dari keluarga Chu yang sama. Chow Yue itu sepupu Chu Feng dari garis saudara laki-laki bokapnya Chu Feng. Umurnya cuma beda 1 tahun sama Chu Feng. Tapi, Chu Yue udah lulus ujian murid batin 3 tahun lalu dan udah jadi murid batin sekarang di tingkat alam rohmat. Kita harus patuh sama aturan sekolah, kata Chu Feng sambil senyum cerah. Tien, dia maksudnya patuh sama aturan menghormati yang lebih tua, sebagai murid pelataran dalam murid pelataran luar. Nelihat sikap Chu Feng gitu, hati Chu Yue sakit. Chu Feng, kamu masih enggak mau ikutan ujian murid dalam tahun ini? Atau kamu belum nyampe alam roh tingkat 3? Chu Feng cuek, senyum tipis di wajahnya. Nggak ada yang ngerti maksudnya. Nelihat itu, Chu Yue buka tasnya dari pinggangnya dan kasih ke Chu Feng. Ambil, mungkin ini bisa bantu kamu naik level ketiga. Chu Feng buka tasnya, langsung keluar energi spiritual yang kuat. Ada rumput sains spirit di dalamnya, cahaya terang, bening sebesar jari. Chu Yue, ini terlalu berharga, nggak bisa aku terima. Buru-buru Chu Feng balikin, rumput roh kudus. Seperti obat ajaib buat latihan bela diri, harganya mahal banget. Setiap tahun, keluarga Chu nambahin 1 rumput sains spirit buat anggota keluarga. Chu Yue juga dapat dari keluarga, tapi dia nggak pakai, kasih ke Chu Feng. Bener-bener menyentuh hati Chu Feng, jadi dia nggak bisa nerima. Waktu aku bilang aku kasih buat kamu, kamu harus nerima. Toh, kamu adikku, ujar Chu Yue agak kesal. Sejak kapan kamu jadi baik hati dan mulai bagi-bagi rumput saint spirit? Dengar sini, aku juga adikmu. Dan nggak sengaja, aku hampir nyampe terobosan ke alam roh tingkat 4. Gimana kalau kamu kasih rumput saint spirit ini ke aku? Ada cowok muda seumuran Chu Feng mendekat. Dia juga pakai seragam, murid pelataran dalam. Namanya Chu Zhen, juga keluarga Chu. 5 tahun lalu, dia masuk sekolah naga biru barengan Chu Feng. Tapi dia jadi murid batin 2 tahun lalu. Chu Zhen, kamu udah nyampe alam roh tingkat 3 dan udah bisa padatin energi spiritual. Meski nggak ada rumput saint spirit, kamu pasti cepet naik level. Kata Chu Yue maksa sambil ngelepasin rumput saint spirit ke tangan Chu Feng. Iya, bener juga sih, tapi sayang dia nggak mau. Chu Zhen geleng-geleng kepala sambil nyengir. Siapa bilang aku nggak mau? Tapi Chu Feng senyum tipis, asal masukin rumput saint spirit ke sakunya sebelum bilang, Chu Yue, aku pinjem ini ya, nanti aku balikin 2 kali lipat. Oke deh, lihat Chu Feng nerima. Chu Yue seneng, jawab seenaknya. Nggak peduli Chu Feng bakal beneran balikin atau enggak. Kalau kamu ambil, kenapa harus balikin lagi? Malah sayang kalau dipakai buat kamu. Muka Chu Zhen kelihatan bete. Chu Feng cuma senyum aja, cuekin dia. Terus dia bilang ke Chu Yue, Chu Yue, aku bakal ikut ujian murid dalam tahun ini. Kamu? Kalau kamu lulus ujian murid dalam, aku tambahin 1 rumput saint spirit buat kamu tahun ini. Chu Zhen lihat Chu Feng dengan jijik. Beneran? Chu Feng agak nggak percaya. Chu Yue bakal jadi saksi, tapi kalau kamu gagal, rumput saint spirit yang aku dapat tahun ini jadi punya kamu. Chu Feng langsung terjun ke latihan di luar dengan ngomong gitu. Chu Zhen, kita kan keluarga. Kenapa kamu selalu repot-repot ngeribetin Chu Feng? Chu Yue lihat Chu Zhen kesel. Keluarga? Chu Yue, kamu harus tahu kalau Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kita. Di keluarga Chu, cuman kamu yang berbaik hati kepadanya. Kamu bahkan memberikan rumput saint spiritmu sendiri padanya. Chu Zhen bingung. Kamu benar-benar bodoh. Geram Chu Yue sebelum pergi dengan wajah cemberut. Namun, Chu Zhen tersenyum puas. Dia tahu tahun ini rumput saint spirit milik Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Malam itu, di tempat para murid beristirahat, semua orang telah tidur pulas setelah hari yang melelahkan.
Satu-satunya kamar yang masih bersinar adalah kamar Chu Fing. Chu Fing duduk di depan tempat tidurnya, memegang rumput Sign Spirit yang diberikan oleh Chu Yue dan berkata pelan, "Semoga ini membuatmu merasa kenyang." Dia memejamkan mata memegang rumput Sign Spirit di antara kedua telapak tangannya dan mulai melakukan gerakan aneh dengan tangannya. Energi spiritual dalam rumput Sign Spirit mulai memasuki tubuh Chu Fing melalui telapak tangannya, menyatu dengan dantiannya. Sementara itu, dari dalam dantian Chu Fing terdengar suara mengunyah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dimakan. Jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan melihat gumpalan petir berwarna 9, setiap warnanya seperti binatang petir besar, mendiami dantian Chu Fing dan memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah berasal dari dunia yang lain. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kita hari ini tentang cerita seru dari novel Martial God Asura. Pasti seru banget ya ceritanya, banyak aksi luar biasa dan petualangan menegangkan. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian juga suka dengan cerita ini. Kalau kalian punya pendapat atau teori sendiri tentang jalan cerita, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng tentang karakter favorit, plot twist yang bikin terkejut, atau apapun yang kalian suka dari cerita ini. Oh iya, dan pastikan juga untuk subscribe channel kita agar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya tentang dunia novel dan fantasi. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan mengeksplorasi dunia yang fantastis bersama-sama. Salam hangat dari saya dan sampai ketemu lagi.